wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam acara Ada Kelas di ATV. Acara ini bekerja sama antara UNKKS SMP Kota Batu, Dinas Pendidikan Kota Batu, dan Agropulitan Televisi tentunya. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Ibu Sulitri Hariningsih dari SMP Islam 1 Batu dapat menemani kalian dalam belajar matematika. Materi pada sore hari ini adalah tentang transformasi. Materi untuk anak-anak kelas 9 ya. Harapannya adalah kalian dapat memahami konsep transformasi dan dapat menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, di dalam transformasi apa saja sih yang dipelajari? Nah, transformasi di dalam matematika, mata pelajaran matematika, yang pertama adalah refleksi. Ya, refleksi atau pencerminan. Kemudian yang kedua adalah translasi. Translasi atau pergeseran. Ya. Yang ketiga adalah rotasi. Rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi. Nah, dilatasi ini perkecilan atau perbesaran. Ya, tergantung dari skalanya ya. Oke, baiklah. Yang pertama, transformasi yang pertama ini pasti hampir setiap saat kalian lakukan. Terutama anak-anakku yang menginjak remaja ya, di mana ada kesempatan, ada cermin, pasti kalian heboh untuk selalu bercermin ya. Sebenarnya apa sih refleksi itu? Nah, refleksi merupakan salah satu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menggunakan sifat, benda, dan bayangannya pada cermin datar ya. Nah, coba sekarang kalian bercermin. Nah, misalnya, kalian bercermin, apakah bayangan kalian berubah? Misalnya yang hidungnya mungil, apakah bisa jadi mancung seperti orang barat? Atau yang matanya sipit seperti saya, di cermin nampak bulat dan lebar? Nah, tentunya tidak ya. Sifat bayangan cermin datar itu adalah bayangannya sama. Dan jaraknya antara benda dengan bayangan dari cermin itu juga sama. Nah, yang kita pelajari pertama adalah refleksi terhadap sumbu Y. Ya, kita mengingat kembali materi koordinat ya, sistem koordinat. Nah, di dalam bidang koordinat itu ada sumbu X ya. Yang horizontal disebut dengan sumbu X, sedangkan yang vertikal disebut dengan sumbu Y ya. Nah, bagaimana bayangan sebuah titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y? Nah, pada gambar itu anak-anak kita lihat yang berwarna merah itu adalah berimpit dengan sumbu Y. Nah, itu kita anggap sebagai cerminnya. Nah, ya. Bayangan titik A, X, Y apabila dicerminkan terhadap sumbu Y adalah A aksen min X, Y. Nah, seperti kita lihat pada contoh ya. Nah, anak-anak sebenarnya tidak usah menghafalkan rumus bayangan ya. Namun anak-anak bisa menggambarkan. Nah, pada sistem koordinat kita gambar titik A ya, titik A contohnya di situ adalah titik A 2,3. Artinya adalah X-nya nilainya 3. Nah, itu kita lihat ya bahwa titik A itu X-nya adalah 3, sedangkan X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 3. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bayangannya tanpa menghafal rumus? Nah, mari kita lihat di situ ya. Anak-anak bisa menarik garis tegak lurus
yang melalui sumbu Y dengan jarak yang sama. Nah, kita lihat itu jaraknya dari sumbu Y, titik A, jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Maka anak-anak bisa menarik garis dari titik A melalui sumbu Y dengan jarak yang sama, yaitu 2 satuan juga. 2 satuan dari sumbu Y ke sebelah kiri sumbu Y, ya. Di situ bayangannya adalah A aksen min 2,3, ya. 2,3 bayangannya adalah titik A aksen min 2,3, ya. Mudah ya, tanpa kita harus menghafal rumusnya, kita bisa mencarinya dengan sangat mudah. Sama ketika kalian bercermin, oh bayangannya jaraknya sama dari cermin, hanya saja letaknya berada di belakang cermin. Kalau kamu berada di depan cermin, maka bayangannya di belakang cermin. Begitu juga dengan objek-objek yang lain. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita ambil contoh titik, ya, titik A, bayangannya di A aksen dengan jarak yang sama, ya, dan tegak lurus terhadap objek, ya. Selanjutnya, bagaimana jika kita refleksikan terhadap sumbu Y? Nah, artinya adalah jika cerminnya sumbu Y, nah bagaimanakah bayangannya? Ya. Nah, bayangan sebuah titik A, X, Y, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di X, min Y. Nah, contohnya adalah, nah, kita lihat pada gambar di samping. Nah, titik A 3,2, ya. X-nya 3, Y-nya 2. Nah, sama dengan yang tadi, anak-anak tanpa harus menghafal rumus bisa menentukan tempat kedudukan bayangan daripada titik A. Ya, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita tarik garis lurus melalui sumbu X sebagai cermin dengan jarak yang sama. Nah, kita lihat ya, jarak titik A dari cermin atau dari sumbu X adalah 2 satuan. Nah, maka kita buat juga jaraknya sama, 2 satuan tapi di belakang cermin. Nah, kalau di sini tidak di belakang, tapi di bawah sumbu X, ya. Nah, di situ sudah bisa terlihat bahwa bayangan dari titik A 3,2 adalah titik A aksen 3, min 2. Namun perlu saya ingatkan anak-anak, ya, ketika kita menggunakan sistem koordinat untuk menentukan bayangan, kuncinya adalah satu, interval tiap-tiap satuan itu harus sama. Nah, kelemahan anak-anak biasanya itu ketika tidak menggunakan kertas berpetak dalam menggambar, ukurannya atau interval tiap-tiap satuan angka itu panjangnya tidak sama. Nah, ini tidak bisa kita dapatkan bayangan yang tepat. Nah, maka syarat yang pertama, syaratnya harus kita penuhi dulu, ya. Koordinatnya tepat, kemudian intervalnya juga sama. Nah, maka lebih baik untuk materi ini kalian gunakan kertas berpetak, ya, atau buku kotak itu biasanya, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, itu sudah ada 2 rumus yang harus kita hafal kalau kita mau menghafal rumus. Nah, sekarang bagaimana jika dicerminkan terhadap titik 0,0 atau terhadap titik pusat, ya. Apabila cerminnya bukan sebuah garis, ya, seperti tadi, tapi berupa sebuah titik, yaitu titik pusat. Nah, bayangan titik A, X, Y, jika dicerminkan terhadap titik pusat, maka bayangannya adalah A aksen min X, min Y. Nah, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, pada gambar di samping, titik A adalah 3,2. Nah, titik A apabila dicerminkan terhadap titik pusat,
atau cerminnya adalah titik pusat, bagaimana? Nah, itu ya. Apabila kita menggunakan rumus, ya kita langsung masukkan saja. Bayangannya ada di min 3, min 2. Namun apabila kita tidak hafal rumusnya, anak-anak bisa menggambarnya. Nah, bagaimana caranya? Kita tarik garis lurus. Ya, tegak lurus dengan titik pusat dengan jarak yang sama. Nah, jangan kemana-mana, kita break sebentar setelah yang mau lewat berikut ini. Kita kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan refleksi bagaimana kedudukan bayangan dari sebuah titik jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, anak-anak kita lihat dulu ya pada gambar ya. Yang dimaksud garis Y sama dengan X itu adalah apabila X-nya 0, Y-nya juga 0. Kalian buat titik-titik pertolongan ya, nanti dicoba di rumah ya. X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya min 3, Y-nya juga min 3. Nah, maka apabila kita tarik garis, maka seperti pada gambar, pada garis merah itu ya. Nah, bagaimana bayangan titik A, X, Y apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, bayangannya adalah di Y, X. Mari kita lihat pada contoh berikut ini. Pada gambar di samping titik A 0,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bukan sumbu Y sama dengan X ya. Sebetulnya adalah garis Y sama dengan X. Nah, anak-anak juga bisa menggambarnya atau melukisnya. Nah, kita tarik garis lurus yang tegak lurus. Ingat ya, harus tegak lurus terhadap cermin. Nah, di sana tempat kedudukan titik A aksen adalah titik 0,3 ya. Bayangannya ada di titik A 0,3 jika dicerminkan terhadap sumbu. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya ada di 3,0. Nah, seperti pada gambar itu ya. Nah, titik A 0,3, kita tarik aja garis lurus yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X. Sama dengan yang tadi ya, dengan jaraknya yang sama. Nah, sekarang bagaimana jika kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X? Nah, itu kita lihat contohnya ya. Nah, kalau yang tadi garis Y sama dengan X, sekarang garis Y sama dengan X. Bagaimana anak-anak menggambar garis Y sama dengan min X? Nah, ketika Y-nya sama dengan 0, sama. X-nya juga sama dengan 0. Nah, maka ketika Y-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan min 1. Ketika Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan min 2. Nah, jika kita tarik sebuah garis pada titik-titik tersebut, maka seperti pada gambar itu ya, yang berwarna merah. Nah, bagaimana menentukan bayangannya? Sama, kalian bisa menggunakan rumus, bisa juga dengan menggunakan gambar. Kalau gambar juga harus tegak lurus ya. Nah, pada contoh itu, titik A 0,3, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya ada di A aksen sama dengan 3,0. Nah, sekarang bagaimana Bu jika cerminnya yang lain? Nah, jika dicerminkan terhadap garis apapun anak-anak, kalian tidak harus mencari rumusnya, tidak harus menghafal rumusnya, namun kalian bisa menggambar. Nah, contohnya pada soal berikut. Ya, pada gambar di samping itu titik A min 3,1. Nah, kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap garis
Y sama dengan 3. Nah, kita lihat ya garis Y yang sama dengan 3 yang merah itu ya. Jadi berapapun X-nya, Y-nya itu pasti sama dengan 3. Nah, pada gambar itu kita lihat yang berwarna merah. Ya. Nah, maka ketika titik A min 3,1 ya ada di bawah itu ya titik A min 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, sama kita tarik garis. Nah, berapakah jaraknya cermin ke titik A? Oh, di situ 2 satuan. Maka ke sana juga 2 satuan. Ya. Maka di situ bayangannya adalah di titik A aksen min 3,5. Ya, mudah sekali ya anak-anak ya. Kalau kita langsung melihat gambarnya itu akan terasa lebih mudah ya. Nah, sekarang bagaimana jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H? Nah, hanya di sini kita ambil 3 ya. Garis X sama dengan 3. Jadi berapapun Y-nya, X-nya selalu bernilai 3. Nah, jika kita gambar seperti itu. Nah, contohnya demikian ya. Nah, titik A 5,3. Apabila dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 3, sumbu X sama dengan 3 ya. Nah, maka bayangannya sama dengan tadi. Anak-anak bisa menarik garis ya di seberangnya atau di belakangnya cermin ya, yang berlawanan dengan bendanya, objeknya dengan jarak yang sama. Nah, di situ jaraknya A, maka juga A ya. Nah, bayangannya ada di 1,3. Mudah ya? Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Apabila kita punya 3 titik. Nah, 3 titik ini membentuk sebuah segitiga ya. Kalau tadi titik-titik, nah sekarang bagaimana jika bangun datar? Kebetulan yang kita ambil contoh di sini adalah segitiga dengan titik A min 6,4, B min 1,3, dan C 1,5. Bagaimana jika dicerminkan terhadap sumbu Y? Nah, nanti tadi menurut rumus bayangannya ada di A aksen min Y min E, Y. Nah, sehingga kita peroleh, nah itu ya. Ya, kalau apabila kita ilustrasikan seperti itu. Nah, titik A-nya di situ, titik B, titik C. Nah, kemudian kita cerminkan. Nah, coba anak-anak amati ya di situ ya. Dari B ke B aksen jaraknya sama dari sumbu Y, yaitu 1 satuan. Dan lurus, membentuk garis lurus dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Kemudian A ke A aksen, jaraknya juga sama. Nah, di situ jaraknya adalah 6 satuan, sama ya, 6 satuan di kiri, 6 satuan di kanan. Kemudian C juga begitu. C jaraknya sama 5 ya. 5 satuan, 5 satuan. Maka gambarnya ketika ada sebuah bangun datar segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat apakah sama? Ya, bangunnya adalah sama persis, hanya saja tempat kedudukannya yang berubah. Ya. Itulah transformasi. Nah, selanjutnya anak-anak kita lanjutkan tentang translasi. Translasi atau pergeseran ya. Translasi adalah perpindahan semua titik suatu objek dengan arah dan jarak yang sama. Nah, anak-anak masih ingat tidak kalau setiap hari Senin biasanya anak-anak kan upacara ya. Nah, biasanya untuk merapikan barisannya, maka pemimpin upacara akan memberikan instruksi-instruksi. 2 langkah ke kiri, 2 langkah ke depan. Nah, itu adalah salah satu contoh translasi, salah satu contoh transformasi translasi. Ya. Nah, maka ketika ada satu anak yang tidak melakukan sesuai perintah, nah, maka apa yang terjadi? Ada sedikit kekacauan ya. Maka harus kita laksanakan sesuai dengan perintah pemimpin. Begitu juga translasi ya. Arahnya sama, jaraknya juga sama. Kalau ke depan ya ke depan, kalau ke samping ya ke samping ya. Nah, oke. Nah, kita ambil contoh ya pada gambar di samping merupakan translasi dari A 2,3 titik A 2,3.
jika ditranslasikan sebesar 4,2. Itu artinya adalah X-nya bergeser 4 satuan ke kanan, ya. Kalau positif bergesernya ke kanan ya Nana ya. Dan Y-nya bergeser 2 satuan ke atas, ya. Nah, seperti pada gambar itu ya. Jadi kalau T-nya itu negatif, maka bergesernya ke kiri. X-nya negatif, bergesernya ke kiri. Kemudian Y-nya negatif, bergesernya ke bawah. Nah, kebetulan pada contoh itu, translasinya sebesar 4,2. Nah, maka bergeser 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Sehingga bayangannya ada di 6,5 ya. Nah, kita tinggal menambahkan saja. Kalau kalian mau menggunakan rumus tinggal menambahkan. Nah, X-nya 2 ditambah pergeserannya berapa? Oh, di situ 4. Maka tinggal 2 plus 4. Koma, Y-nya berapa? Oh, Y-nya 3. Bergesernya berapa? Bergesernya plus 2. Maka plus 2. Sehingga koordinat bayangan dari titik A adalah 6,5 ya, didapat dari tuh ya. Oke. Nah, kita lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Kembali lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Anak-anak, kalau tadi sebuah titik, translasi sebuah titik, nah sekarang bagaimana kalau translasi sebuah bangun datar? Kita ambil contoh segitiga ya. Bangun datar tidak hanya segitiga, anak-anak di rumah bisa mencoba bangun datar yang lain ya. Bisa persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat dan lain-lainnya. Silakan kamu explore kemampuanmu dengan mencoba bangun-bangun yang lain ya, bangun datar yang lain. Nah, di sini kebetulan saya beri contoh segitiga. Nah, translasikan titik-titik A 1,1, B 1,-4 dan C -4, sebesar 2,1. Artinya adalah 2 ke kanan, jadi X-nya digeser sejauh 2 ke kanan dan Y-nya digeser sejauh 1 ke atas karena di situ positif ya. Nah, maka kita tinggal jumlahkan saja. Nah, gitu ya. A 1,1 ditranslasikan sejauh 2,1, maka hasilnya adalah 1 ditambah 2, 1 ditambah 1. Jadi X-nya ditambah dengan 2 dan Y-nya ditambah dengan 1. Sehingga hasilnya adalah bayangannya ada di 3,2. Begitu juga dengan B. Jadi tiap-tiap titik kita geser sejauh 2 ke kanan dan 1 ke atas ya. Harus digeser dengan jarak dan arah yang sama ya. Sehingga kita peroleh C-nya itu. Dan sekarang bagaimana jika digambarkan dalam sebuah sistem koordinat? Nah, kita tahu anak-anak, kalau digambar dalam sebuah sistem koordinat, maka segitiga ABC-nya seperti itu. Nah, A-nya di situ, B, C. Nah, bagaimana bayangannya? Nah, karena kita geser 2 langkah ke kanan dan 1 langkah ke atas, hasilnya seperti itu. Nah, yang belakang itu adalah bayangan dari ABC ya. A aksen, B aksen, dan C aksen, itu bayangannya ya. Jadi hanya bergeser sekian ya, dengan jarak yang sama dan arahnya juga sama. Bendanya juga tetap sebuah segitiga. Nah, nanti anak-anak di rumah dicoba ya dengan bangun-bangun datar yang lain. Apakah juga sama?
Nah, jika kalian menggesernya dengan tepat, maka tentu hasilnya juga akan sama ya, objeknya tetap gitu ya. Nah, anak-anak, marilah berikutnya kita lanjutkan dengan rotasi ya. Rotasi atau perputaran. Nah, anak-anak ingat kan? Setiap hari juga melihat jam ya. Kalau mau berangkat sekolah, lihat jam. Nah, bagaimana jam itu berputar? Nah, jarum jamnya itu berputar. Nah, di dalam rotasi juga demikian. Apabila searah dengan jarum jam, maka sama berputarnya dengan jarum jam ke arah kanan. Nah, apabila berlawanan, maka dia akan melawan perputaran jarum jam atau ke sebelah kiri. Nah, apa sih itu rotasi? Nah, rotasi adalah transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu. Ya, terhadap titik yang tetap. Nah, terhadap titik yang tetap itu artinya adalah pusatnya tetap. Apakah pusatnya harus di 0,0? Nah, nanti kita pelajari ya. Tidak harus, pusatnya bisa di mana-mana. Ya, tapi harus tetap, tidak boleh bergeser ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Jarum jam itu berputar, nah itu searah dengan jarum jam. Kalau perlawanan ya kita buat perlawanan ya. Nah, rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan titik pusat di O 0,0. Atau titik tetapnya adalah titik pusatnya. Nah, di manakah bayangannya? Nah, bayangan titik A, X, Y jika dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik pusat 0,0 adalah Y, min X. Benarkah? Nah, mari kita lihat pada contoh berikut ini ya. Nah, pada gambar di samping anak-anak kita lihat. Nah, titik A ada di 2,6. X-nya 2, Y-nya 6. Nah, kita rotasikan atau kita putar sejauh 90 derajat searah jarum jam. Anak-anak masih ingat kan kalau 90 derajat itu berarti tegak lurus, ya kan? Nah, maka anak-anak bisa melakukan perputaran seperti ini. Atau kalau kalian tidak punya jangka, kalian bisa membuat garis tegak lurus, ya. Jadi, tarik garis bantu dari titik pusat ke titik A. Nah, seperti pada gambar itu ada titik-titik itu ya. Ada garis putus-putus antara titik pusat sampai A. Nah, kemudian kamu bisa membuat garis yang tegak lurus dengan jarak yang sama. Kalau tidak punya jangka ya. Kita buat garis tegak lurus. Oh, ya kita buat itu ya. Sehingga diperoleh jaraknya yang sama. Kita ukur dengan garis, kemudian kita buat garis tegak lurus, jarak antara O, A, nah O, A aksen itu adalah sama ya. Kebetulan ya kalau di SMP yang dipelajari baru 90 derajat dan 180. Nah, maka kalau 180 garis lurus, kalau 90 ya tegak lurus ya. Bisa dengan menggunakan penggaris saja tanpa bantuan busur derajat ataupun jangka. Masih bisa kita lakukan ya. Nah, kedudukan bayangannya ada di situ titik A aksen 6, min 2. Nah, nanti di rumah anak-anak bisa coba dengan titik-titik yang lain ya. Nah, jadi bayangannya ada di Y, min X. Jika kalian tidak hafal ketika mengerjakan soal latihan atau soal ulangan, kalian bisa gambar. Caranya seperti itu tadi ya. Nah, itu jika searah dengan jarum jam. Nah, sekarang bagaimana jika berlawanan dengan jarum jam? Nah, bagaimana kedudukan bayangan titik A, X, Y jika diputar sejauh 90 tapi arahnya berlawanan dengan jarum jam? Nah, bayangannya ada di aksen min Y, X. Nah, pada contoh gambar di samping itu ya anak-anak ya, kita lihat titik A adalah 6, min 2 ya. Titik A 6, min 2 apabila kita rotasikan atau kita putar sejauh 90 derajat berlawanan dengan jarum jam tapi dengan pusat yang sama
di titik pusat 0,0. Nah, kita lihat sama dengan yang tadi ya. Nah, cuma kita membuatnya berlawanan arah. Kita juga bisa menggunakan penggaris saja tanpa menggunakan busur derajat ataupun jangka ya, sama dengan tadi karena sudutnya 90 itu adalah sudut siku-siku, maka kalian buat sudut siku-siku, kalian gambar sudut siku-siku ya, dari garis OA, nah, tegak lurus, kita buat garis tegak lurus ya, tapi dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam, kita buat dengan panjang yang sama atau jarak yang sama. Nah, kita sebut dengan OA aksen. Nah, pada gambar seperti itu ya. Kalian bisa coba nanti di rumah ya. Nah, bayangannya ada di mana? Bayangannya ada di 2,6 ya. Ya, bayangannya ada di 2,6 ya. Tadi 2,6. Bukan 2,6 ya, tapi 2,6. Ya, bayangannya ada di 2,6 ya. Titik 6,2 jika dirotasikan sejauh 90 berlawanan dengan jarum jam, bayangannya ada di 2,6. Nah, sekarang bagaimana jika dirotasikan terhadap titik pusat 0,6 tapi sejauh 180. Nah, untuk yang sejauh 180 ini anak-anak istimewa. Tidak ada yang searah ataupun berlawanan arah. Kenapa demikian? Ya, karena 180 ketika kita putar sejauh 180 searah ataupun berlawanan arah, itu hasilnya tetap. Tepat kedudukannya tetap. Kenapa? Karena itu adalah separuhnya dari satu rotasi penuh, separuhnya dari satu putaran penuh. Nah, maka berlawanan ataupun searah itu akan sama saja. Nah, akan kita lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Kembali lagi dalam acara ada kelas di ATV. Anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Rotasi sejauh 180 derajat ya. Bagaimana jika dirotasikan sejauh 180 derajat? Nah, mau searah, mau tidak searah sama saja. Bayangannya adalah di min X, Y. Nah, sama seperti pada contoh itu ya. Kita lihat perputarannya adalah setengah ya. Jadi titik 2,2, nah maka bayangannya adalah di min 2, min 2. Nah, contohnya apabila segitiga ya, segitiga kita rotasikan jauh 180 derajat, nah titik A, B, C itu ya, nah bayangannya di situ ya, nanti anak-anak bisa coba di rumah. Nah, maka bagaimana kira-kira ilustrasinya? Nah, ilustrasinya seperti itu. Loh, ya. Jadi bendanya terbalik ya, bendanya terbalik kalau pada rotasi 180. Nanti anak-anak bisa coba dengan bangun datar yang lain. Nah, Bu, apakah bisa dengan pusat rotasi yang tidak 0,0? Bisa. Pusat rotasi bisa di mana saja. Hanya saja di SMP mungkin kalian cukup di titik pusat, tapi untuk mengenal ya, sedikit mengenal. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita rotasikan sejauh 90 searah jarum jam dengan pusat tidak di 0,0, ada di 2,1. Itu ilustrasinya seperti ini ya, hanya sebagai gambaran. Nah, gambaran kamu kalau titik pusat itu tidak harus di 0,0 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika diputar berlawanan arah? Nah, maka seperti itu kita buat gambar berlawanan arah tegak lurus. Bayangannya ada di situ ya. Sekarang
Nah, bagaimana jika dirotasikan jauh 180 ya? Mudah, kita tinggal tarik garis dengan panjang yang sama. Nah, maka bayangannya di situ ya. Sama dengan nanti kalian coba di rumah ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan dilatasi. Apa sih itu dilatasi? Nah, anak-anak, dilatasi itu adalah transformasi, memperbesar atau memperkecil suatu benda sebagai hasil perkalian dengan faktor skala tertentu tanpa merubah bentuk objek, ya. Nah, kalau di materi selanjutnya nanti disebut dengan kesebangunan, ya, harus sebangun dengan perbandingan yang sama. Namun kalau pada dilatasi ya dengan faktor skala yang sama ya, tanpa merubah bentuk, jadi bentuknya sama. Contohnya adalah, nah ketika sebuah foto dari yang kecil diperbesar atau dari besar diperkecil, nah itu disebut dengan dilatasi. Ya, sebetulnya kalian ini bisa pernah melakukannya hampir setiap hari ya, ketika kalian mau kirim foto ke temannya, itu kan biasanya kamu edit ya, dikecilkan atau dibesarkan. Nah, editnya dari pojok, jangan dari samping, kiri atau atas. Yang nantinya bentuknya akan berubah ya, faktor skalanya menjadi berbeda kalau demikian ya. Nah, maka kalau kita ambil dari pojok, maka faktor skalanya akan sama ya. Nah, sekarang kita pelajari dulu perbesaran. Apa sih itu perbesaran? Nah, perbesaran terjadi apabila faktor skalanya itu lebih dari 1. Maka benda atau objek itu menjadi lebih besar daripada aslinya. Namun bentuknya masih tetap sama, ya. Nah, pada contoh itu adalah sebuah titik. Nah, apabila kita dilatasikan sejauh berapa? 2 kali ya, dengan faktor skala 2 kali, dengan pusatnya di O 0,2. Nah, maka kita lihat ya, jarak dari O ke A itu sekian ya. Nanti kalian bisa ukur dengan penggaris atau bisa kita hitung juga dengan menggunakan sifat-sifat segitiga siku-siku ya. Nah, disebut dengan sisi miring daripada segitiga siku-siku. Nah, maka ketika kita dilatasikan sejauh 2 dengan faktor skala 2, maka panjangnya akan menjadi 2 kali lipat. Sedangkan tempat kedudukannya di mana? Tempat kedudukannya sama dengan tadi. Kita tarik garis lurus dengan panjang menjadi 2 kalinya. Atau apabila kita cari bayangannya adalah bayangan titik A menjadi masing-masing di 2 kalikan. Ya. Titik A 3,2, tiap-tiap koordinat dikalikan dengan angka 2 karena faktor skalanya adalah 2 ya. Nah, 3,2 menjadi 3 kali 2, 2 kali 2 sehingga bayangan dari titik A 3,2 adalah titik A aksen 6,2 ya. Jadi bentuknya sama. Kalau itu sebuah garis ya bentuknya adalah sebuah garis ya. Nah, itu ya. Dilatasi, diperbesar jika faktor skalanya lebih dari 1. Nah, sekarang bagaimana jika diperkecil? Apabila faktor skalanya antara 0 sampai 1, misalnya setengah, 1/5, 1/7, dan seterusnya. Yang penting antara 0 sampai 5. Kalau 0 bagaimana, Bu? Kalau 0 ya berarti tidak dilatasikan ya. Nah, oke. Nah, pada contoh gambar seperti itu. Nah, kita lihat ya. Titik A jika didilatasikan dengan faktor skala 0,5 atau setengah dengan pusat di O, nah, O dari pusatnya di titik pusat ya. Nah, maka seperti itu. Jarak dari titik pusat ke A itu kan, nah sekian itu ya. Ketika kita dilatasikan sebesar setengah kali, maka jaraknya menjadi separuhnya, menjadi setengahnya. Atau dengan kata lain titik A 4,4 jika dilatasikan dengan faktor skala 0,5 akan menjadi itu ya, masing-masing dikalikan dengan setengah sehingga A aksen adalah 2,2. Nah, contohnya adalah seperti itu ya anak-anak. Nanti kalian
cari sendiri. Nah, kalau benda bagaimana? Nah, contohnya adalah seperti ini ya, dari segitiga kecil menjadi segitiga besar. Tanpa terasa 60 menit sudah saya menemani kalian dalam pembelajaran matematika dengan materi transformasi. Anak-anak, kalian bisa belajar sesuai dengan karakter kalian. Carilah cara belajar yang kamu anggap paling nyaman, sehingga kamu bisa mempelajari sesuatu secara optimal. Akhirnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu pada materi selanjutnya. Tetap semangat dan belajar lebih giat, tentunya dengan cara yang sesuai dengan caramu.